Honda mendapat sinyal semakin bagus usai menyelesaikan 2 tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang dan Buriram. Joan Mir menjadi aktor utama Honda pada tes terakhir dengan mencatatkan 1 menit 29,399 detik menempati posisi ke-6 tercepat di Chang International Circuit. Setelah masa-masa sulit, baru kali ini Joan Mir mengakui Honda RC23V terlihat meyakinkan baginya. Juara MotoGP 2020 ini pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya sampai menyebut ini adalah RC23V terbaik sejak datang pada 2023 lalu. Benar, aku sangat bahagia. Mungkin aku bisa memperbaiki lagi lap timeku, tapi aku menyelesaikan dengan sensasi, kecepatan sprint, dan semua pekerjaan yang telah kami lakukan. Kami melepas banyak hal, dan semua semakin presisi. Kami bisa mengevaluasi apa yang benar-benar bekerja, kata Mir dilansir dari Paddock GP. RC23V baru memiliki handling yang lebih baik, masuk tikungan dengan lebih kencang, dan pengeremannya juga semakin bagus. Mir juga memuji reorganisasi yang dilakukan Honda sebagai penyebab perkembangan yang terjadi selama setahun terakhir. Hal serupa juga diutarakan rekan Mir, Luca Marini, yang juga merasakan RC23V semakin kencang, meskipun ia tak mencetak waktu sebagus rekan setimnya. Aku sangat puas dengan kerja tim dan seluruh staf Honda yang dilakukan selama pramusim. Luar biasa bekerja dengan tim ini, semua orang bekerja dengan keras dan selalu begitu. Aku harus berterima kasih kepada semua. Sekarang kami siap memulai musim di Thailand dan aku yakin akan melihat banyak hal, katanya. Marini sendiri berhasil mencetak 1 menit 29,783 detik dengan duduk di posisi ke-14 pada akhir tes di Buriram. Ia memang tidak berkonsentrasi soal time attack, namun punya program lain yang dikejarnya selama tes. Pembalap baru pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi mengakui bahwa dia selalu cukup khawatir tentang tes pramusim MotoGP 2025, bahkan sebelum Jorge Martin cedera, karena dirinya tidak benar-benar tahu harus berbuat apa. Pemenang Grand Prix MotoGP 3 kali itu belum pernah menjadi pembalap pabrikan. Sebelumnya, Bezzecchi menunggangi mesin Ducati spesifikasi satelit yang berusia 1 tahun di VR46 Racing Team. Situasinya jadi semakin pelik bagi Aprilia dan Bezzecchi setelah kekacauan pada hari pertama tes Sepang saat Jorge Martin mengalami beberapa patah tulang yang membuatnya melewatkan sisa tes pramusim. Absennya Martin memaksa Bezzecchi yang juga baru dalam proyek ini harus mempelopori pengembangan RSGP 2025. Namun, Bez menjawab tantangan tersebut dengan tes pramusim yang positif, berada di 10 besar pada pengujian Sepang dan tercepat ketiga pada tes Buriram, dan dengan mengantongi 420 lap sepanjang 5 hari pengujian. Bezzecchi mengatakan Aprilia memberikan banyak kepercayaan pada dirinya, yang membantu menenangkan kegugupannya tentang proyek baru Aprilia. Semua orang cukup khawatir. Katakanlah, saya selalu khawatir, karena ini adalah pertama kalinya saya menjadi pembalap pabrikan, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah itu, untungnya mereka memberi saya banyak kepercayaan, dan itu positif bagi saya, melihat suasana hati yang baik, dan semua orang benar-benar bersemangat untuk bekerja, katanya dilansir Crash. Bezzecchi memuji bagian depan RSGP dan merasa adaptasinya terhadap motor berjalan baik. Akan tetapi, dirinya mencatat bahwa Aprilia kesulitan menggunakan ban baru, meskipun waktu putarannya di Buriram menarik perhatian. Tapi sejujurnya, ini adalah motor yang langsung memberi saya kepercayaan diri yang baik di bagian depan. Ini adalah kunci yang bagus untuk beradaptasi dengan cukup baik. Saat Anda memiliki perasaan di depan, pada akhirnya segalanya menjadi sedikit lebih mudah. Tetapi katakanlah dengan ban baru, sejujurnya saya masih kesulitan. Motor bereaksi dengan cara yang cukup berbeda saat kami memasang ban baru. Jadi, adaptasinya masih belum selesai, katanya. Dilansir motorsport.com, juara MotoGP 2024, Jorge Martin, akan kembali beraksi di Grand Prix Thailand setelah absen di hampir semua tes pramusim. Selama sepekan terakhir, pembalap asal Spanyol ini beristirahat di rumah, menunggu patah tulang di tangan kanan dan kaki kirinya sembuh. Martin diperkirakan akan berangkat ke Buriram akhir bulan ini untuk mengikuti balapan pembuka musim ini yang dijadwalkan pada 28 Februari sampai 2 Maret. Dengan kurang dari 2 minggu tersisa hingga balapan di Thailand dan pemeriksaan medis yang diperkirakan akan dilakukan pada Senin atau Selasa,
Martin hanya punya waktu 6 atau 7 hari untuk mempersiapkan fisiknya untuk musim baru. Ducati resmi mengambil keputusan menggunakan motor Desmosedici GP24 untuk balap musim 2025 dan 2026. Keputusan itu diambil setelah Ducati tidak puas dengan hasil tes Desmosedici GP25. Tim manajer Ducati, Davide Tardosi menambahkan, Ducati tidak ingin mengambil risiko dengan menggunakan GP25. Jadi, menggunakan motor tahun lalu bisa dianggap sebagai keputusan tepat, sebab Ducati Desmosedici GP24 sudah membuktikannya dengan menjuarai MotoGP 2024. Mesin pilihan mereka pun krusial untuk 2 musim ke depan, dikarenakan mesin motor Ducati, Aprilia, dan KTM akan dihomologasi dan dilarang dikembangkan sampai MotoGP 2026 berakhir, sebelum MotoGP beralih ke 850 cc pada 2027. Di sisi lain, bagi Yamaha dan Honda yang mendapat hak konsesi penuh kategori D, terbebas dari aturan pembekuan mesin ini. Jadi, kedua raksasa asal Jepang ini masih bisa terus mengganti-ganti versi mesinnya selama mereka tidak berpindah kategori konsesi. Proses adaptasi Jack Miller dengan Yamaha berjalan dengan baik. Pembalap pramat Yamaha itu menyelesaikan tes pramusim MotoGP Thailand hampir setara dengan Fabio Quartararo, sedangkan Miguel Oliveira masih memiliki masalah dengan satu aspek. Miller menyelesaikan tes terakhir Buriram di posisi ke-10 dengan catatan 1 menit 29,617 detik. Pembalap Australia itu lebih lambat 1/10 detik dari Quartararo di posisi 8. Oliveira hanya kurang dari setengah detik di belakang El Diablo dan Miller dalam putaran tercepatnya. Miller melakukan 2 kali percobaan kualifikasi. Mengenai simulasi sprint, ia mengatakan bahwa kecepatannya cukup bagus. Namun, ada masalah dengan pemetaan elektronik. Mesin uji coba yang digunakannya juga sudah relatif digunakan dengan jarak tempuh 2000 km dan kehilangan tenaga. Sementara itu, pembalap asal Portugal Miguel Oliveira juga secara terbuka mengakui area mana yang masih menjadi kendala bagi dirinya untuk beradaptasi dengan M1. Masalah terbesar saya adalah pada fase pengereman. Saya belum bisa memaksimalkannya. Motor ini membutuhkan teknik pengereman yang berbeda dan Anda tidak bisa beradaptasi dalam semalam, katanya dilansir Motorsport. Pada hari kedua atau terakhir, tes pramusim MotoGP Thailand, Kamis 13 Februari, Enea Bastianini finish posisi ke-15. Juara dunia Moto2 2020, itu mengakui dirinya belum bisa memaksimalkan betul motor KTM RC16. Yang menarik, Enea Bastianini bersama kepala kru tim, Alberto Giribola, sempat mencoba setelan motor saat masih memperkuat Ducati di motor KTM. Namun menurut Bastianini, setelan tersebut tidak bekerja baik. Dia menyebut setelan motor milik pembalap KTM terbaik saat ini, Pedro Acosta lah yang memberikan efek terbaik. Masalahnya adalah, kami telah membawa arah yang sama saat masih di Ducati, dan dengan motor KTM tidak berhasil. Saya mencoba untuk cornering speed, tapi Pedro Acosta punya gaya balap berbeda dengan saya. Dia menghentikan motor lalu angkat gas lagi. Kami telah mencoba sedikit setelan motor punya Pedro Acosta, dan itu bekerja dengan baik. Saya tetap lebih cepat, dan mungkin pendekatan terbaik untuk motor KTM adalah menggunakan setelan milik Pedro Acosta, katanya dilansir Crash. Hasil tes Buriram menunjukkan bahwa Alex Marquez makin nyaman dengan motor Ducati Desmosedici GP24. Meski kalah dari kakaknya Marc Marquez, ia tetap puas atas performanya. Menurutnya, hasil ini menjadi konfirmasi positif bagi timnya dalam persiapan musim baru. Alex tak merasa kecewa meski kalah dari sang kakak, dan justru senang karena tetap mampu bersaing di posisi teratas. Selain itu, baginya kecepatan Marc di Buriram bukanlah kejutan, karena sirkuit ini memang cocok dengan gaya balap rider Ducati Lenovo Team tersebut. Saya senang dengan kekalahan ini, toh saya masih ada di posisi kedua. Kami memang sangat cepat sepanjang hari. Marc selalu mampu membuat perbedaan di sini. Tidak seperti di Malaysia, di mana ia mengalami kesulitan. Di sini, ia bisa mengejar, ujar Alex kepada GP1. Meski puas dengan performa dalam tes, Alex sadar balapan sesungguhnya akan punya cerita berbeda. Ia menilai Marc akan selalu jadi ancaman saat musim dimulai. Namun, ia juga percaya ada kans mengalahkannya di lintasan.